Hello, welcome back to my YouTube channel. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 16 Juli tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirimkan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah mengenai ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi, Kementerian Pendayagunaan ini meluncurkan surat kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian daerah berkaitan dengan banyaknya pertanyaan atau protes peserta yang mendaftar seleksi P3K guru pada sistem SSC ASN. Sebelum itu kita akan baca bersama merujuk Peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1. Dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan atau formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar. Telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi ini seperti cuplikan video aku sebelumnya, yaitu mengenai banyaknya pertanyaan kenapa sekolah induk itu tidak lagi muncul di pencarian atau tidak mengunci buat mereka guru honorer yang mengajar di tempat sekolah mereka terdaftar Dapodik yang ada formasinya. Namun ketika mereka melakukan pendaftaran, tidak muncul sekolah induk yang dipilih atau seharusnya mereka melamar di situ. Selanjutnya, rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kementerian PAN-RB, Kemendikbudristek, BKN, BPKP, dan tim HIA Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tahun 2021. Jadi nanti secara lengkapnya untuk PAN-RB ini nomor 28 kalian bisa unduh pada link video ini. Nanti akan aku taruh di deskripsi lebih jelasnya. Jadi hasil rapat Panselnas yang bisa disepakati dan resmi diluncurkan pada hari ini, suratnya seperti ini. Ini merupakan kesepakatan bersama yang harus kita garis bawahi sebagai pelamar P3K guru. Pertama, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini memang jelas untuk seleksi tahap 1 harus mereka yang terdaftar di Dapodik, khusus untuk guru THK 2 dan guru non-ASN. Kemudian nomor 2, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi siapapun guru yang terdaftar di Dapodiknya ini sama persis dengan PAN-RB nomor 28 wajib mendaftar di sekolah di mana dia terdaftar Dapodiknya dengan kesesuaian ijazah atau kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi memang mereka yang terdaftar di Dapodik asal dia linier atau sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, maka guru ini wajib mendaftar di sekolah di mana dia terdaftar di Dapodiknya.
Baru ketika dia tidak membuka formasi, maka guru tersebut boleh mendaftar di sekolah lain. Tetapi selama sekolah membuka dan kualifikasi pendidikan atau serdeknya itu sesuai, maka wajib mendaftar di sekolah di mana dia terdaftar Dapodiknya. Nomor 3, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini merupakan angin segar juga buat guru honorer yang terdaftar di sekolah tersebut bahwa formasi yang dibuka di sekolah tersebut itu ditunjukkan untuk pelamar yang berasal dari sekolah induk tersebut. Tidak boleh diisi oleh guru dari sekolah lain. Artinya guru induk akan mengunci formasi di mana dia terdaftar Dapodiknya. Tidak bisa diambil oleh guru dari sekolah lain. Nomor 4, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini jika dia terdaftar di Dapodik di sekolahnya tetapi sekolahnya tidak membuka formasi, maka P3KIE guru honorer ini boleh keluar atau mendaftar di sekolah lain dalam instansi yang sama ya tentunya. Itu boleh, tetapi kalau membuka tetap harus di sekolah induknya. Nomor 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Nah, ini. Jadi misalnya begini ya, untuk nomor 5 ini, misalnya sekolah A itu membuka formasi 4 formasi guru kelas misalnya. Tapi ternyata honorer di sekolah A itu hanya terdapat 2 orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai, yaitu guru kelas atau PGSD. Kemudian bagaimana untuk 2 sisa formasi tersebut? Nah, yang 2 ini wajib atau mengunci di sekolah induk di mana dia terdaftar. Nah, untuk sisanya dua formasi yang kosong ini, dua formasi yang kosong ini akan diisi oleh guru dari sekolah lain atau pelamar lain di luar sekolah tersebut. Jelas ya, nomor 5. Kita lanjut pada nomor 6. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut, kelompok kedua yang berisi pelamar dari sekolah lain. Nah, ini jelas. Jadi seperti saya contohkan tadi di nomor 5, jadi untuk 2 guru yang terdaftar di sekolah A tadi disebut atau dinamakan kelompok A atau kelompok pertama. Kemudian 2 orang yang mengisi formasi sisa di sekolah A itu disebut dengan kelompok kedua. Kita baca ketentuan untuk selanjutnya ya. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok A akan berkompetensi dengan guru yang sama-sama dari sekolah tersebut. Kemudian kelompok B juga akan berkompetensi, artinya dari sekolah lain. Ini bisa berbeda sekolah. Misalnya ada 2 sisa, yang satu misalnya dari sekolah C, yang satu dari sekolah E, ini bisa. Nah, mereka yang kedua tadi bisa sama-sama bersaing juga. Jadi kelompoknya udah lain. Nomor 8, pelamar pada kelompok kedua berkompetensi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Jadi tadi saya contohkan 2 formasi kosong, itu berkompetensi untuk mendapatkan 2 posisi kosong tersebut. Nomor 9,
Ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Nanti kalian buka aja selebih detailnya tentang pasal 30 Pan-RB nomor 28 tahun 2021. 10. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade ya ini, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, nomor 10 ini perlu kalian lingkari atau kalian garis bawahi. Di sini yang saya tangkap adalah misalnya begini. Dari dua kelompok tersebut, dari kelompok pertama dan kelompok kedua, misalnya di kelompok pertama itu belum memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, maka formasi di sekolah A yang 2 tadi tidak boleh diisi oleh guru dari sekolah lain. Atau dari kelompok kedua. Kelompok kedua ini tidak boleh mengisi kelompok A. Artinya apa? Artinya kelompok A tadi, 2 orang tadi jika tidak memenuhi ambang batas, mereka diberikan kesempatan untuk sampai mencapai nilai ambang batas pada tes tahap 2. Artinya di sini guru honorer yang terdapat di sekolah induk sangat-sangat diprioritaskan untuk dapat mengisi formasi di sekolah di mana dia terdaftar Dapodik. Sekali lagi saya tekankan di sini, artinya guru honorer yang terdapat di sekolah induk ini melawan dirinya sendiri. Bisa nggak dia mencapai nilai passing grade? Bisa nggak dia mencapai nilai ambang batas? Jika dia mampu mencapai nilai ambang batas, dia adalah satu-satunya guru yang bisa mengisi formasi tersebut. Jika nanti di tahap 2 jika tidak memenuhi passing grade lagi, maka dia masih diberikan untuk kesempatan di tahap 3 untuk mencapai nilai ambang batas. Nah, di sini nomor 10 yang saya tangkap seperti itu. Dari formasi misalnya guru sekolah A tadi, yang kelompok pertama tidak memenuhi nilai ambang batas, maka formasi tadi tetap tidak bisa diambil atau diisi oleh kelompok kedua. Itu ya teman-teman, jadi intinya kalian harus fokus untuk mendapatkan nilai ambang batas supaya pada tahap pertama kalian langsung bisa lolos dan langsung bisa melakukan pemberkasan untuk menerima SK dan NIP. Itu. Jadi kalau memang di sekolah A itu untuk kelompok pertama sudah dua-duanya mendapatkan nilai ambang batas, ya sudah, berarti di close. Yang kedua tidak bisa diadakan formasi lagi. Artinya hanya 2 lagi yang bisa diperebutkan oleh guru lain. Saya kira nomor 10 ini penting untuk kalian pahami. Nomor 11, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagai dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Jadi sisa-sisa, misalnya di sekolah A tadi ada 4 formasi, ternyata guru honornya hanya 2, maka yang 2 tadi akan disediakan secara otomatis oleh Kemendikbudristek. Jadi biasanya untuk pemilihan formasi yang muncul nama-nama sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang sudah disistem atau disaring oleh Kemendikbudristek. Maka jika muncul kalian langsung pilih aja. Jika muncul dipastikan sekolah tersebut adalah sekolah yang masih kosong, masih ingin atau masih menerima formasi. Artinya peserta-peserta tersebut belum mencapai nilai ambang batas. Oke teman-teman, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tekankan sekali lagi di sini, kalian guru honorer yang terdapat di Dapodik mengikuti tes tahap 1, kalian mempunyai prioritas yang sangat luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, jangan disia-siakan. Selamat belajar, semoga sukses, berhasil nanti menerima SK dan NIP. Mudah-mudahan video aku ini bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Terima kasih.